Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo Mat Menggambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika kalian pemula dalam menggambar, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, terus kalian pengen tahu banyak hal soal menggambar, kalian di tempat yang tepat. Nah, buat kalian yang baru menonton juga, hari ini di video ini adalah video tentang bagaimana saya membuat challenge menggambar 30 hari non-stop tanpa berhenti. Di challenge ini, kalian juga bisa ikut menggambar dengan cara ada peraturannya, kalian ada di kolom komentar, ada di deskripsi, kalian lihat aja di situ saya membuat peraturannya seperti apa, kalian bisa share di Instagram, nanti kalian lihat aja. Nah, di video ini, di hari ke-8 ini, saya menggambar dengan tema yang nanti kalian bisa lihat di akhir. Ya, tema untuk challenge hari ini ada di akhir video ini, atau di tengah-tengah, nanti kita lihat aja ya enaknya di mana. Di sini saya menggambar seorang komikus, seorang mangaka, idola saya. Ini idola saya dari pertama kali saya mengenal karyanya ya. Ini langsung menjadi idola saya. Waktu itu saya mengenal karya yang dia buat itu justru dari 9gag. Waktu itu saya lagi scrolling, terus tiba-tiba ada gambar tembok, terus ada monster raksasa gede banget. Terus di situ ada orang pakai pedang. Nah, itu ternyata Eren lagi lawan sama si Colossal Titan. Nah, saya penasaran, ini aneh banget sih, ini apa ya, meme-nya kok aneh banget. Ini ada raksasa, ada tembok, ada orang, terus di tembok ini diganti-ganti jadi orang di situ. Nah, lucu pokoknya itunya, dan menurut saya Titan-titannya itu, monster-monsternya itu aneh. Bentuknya kayak orang tapi serem. Jadi menarik perhatian banget. Lalu di situ saya coba langsung cari animenya. Saya nanya ke sana sini, ada punya animenya nggak nih gitu. Nah, di situ saya coba nonton, dan episode pertama itu langsung bener-bener bikin kepala saya mau meledak. Itu keren banget. Itu kayak apa ya, actionnya, lightingnya, animasinya, itu animenya bener-bener luar biasa lah. Episode pertama belum apa-apa, belum siap saya menonton, belum mempersiapkan mental, tiba-tiba udah langsung bunuh-bunuhan, keren banget, langsung action, langsung muncul monsternya di situ, keren banget. Buat kalian yang belum menonton Attack on Titan Shingeki no Kyojin, kalian kalau pengen menikmati sebuah anime dengan nuansa horor tapi action, tapi dengan cerita yang solid, menurut saya ini rekomendasi banget ya. Nah, dari situ saya coba cari infonya tentang si Hajime Isayama itu siapa gitu, apa dia udah ngapain. Terus ternyata saya baru tahu Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin ini ternyata sebuah manga atau komik dari Jepang. Nah, saya penasaran nih, saya cari komiknya, akhirnya lihat nih, ada dapat nih. Wah, ternyata pas saya lihat manganya, ternyata kok gambarnya biasa aja ya gitu. Tapi memang saya akuin, pas saya baca, akhirnya saya memutuskan untuk membaca tuh. Makanya saya memutuskan untuk membaca, dan memang ceritanya luar biasa. Saya bahkan mendahului episode animenya, karena saya benar-benar tertarik banget, penasaran dengan ini Titan ini apaan, dari mana, dan lain sebagainya. Ini keren banget. Ini salah satu komik yang menurut saya terbaik lah. Salah satu manga yang menurut saya terbaik. Ingat ya, salah satu, karena ada banyak yang lain. Dan lebih terbaiknya lagi karena si Hajime Isayama ini ternyata dari awal sampai akhir ini, serial ini sudah dikonsepkan. Jadi gak berdasarkan mut-mutan, gak berdasarkan dipanjang-panjangin atau dipendek-pendekin atau dikasih filler yang banyak gitu biar episodenya lama. Tapi ini memang udah direncanakan, habisnya kapan, tampaknya bagaimana, ini udah direncanakan. Dan itu benar-benar membuat saya, waduh, ini keren banget lah. Buat saya pribadi, ingat ya, buat saya pribadi ini adalah manga dan anime nomor 1 buat saya saat ini. Nggak tahu nanti kalau muncul yang baru lagi mungkin akan berubah kali. Tapi kalau boleh dibilang apakah manga lain itu jelek atau bagus anime, ya banyak yang bagus. Tapi buat saya pribadi ini yang membuat saya saat ini lagi senang banget menikmatinya. Dan kenapa saya menjadikan dia idola untuk saat ini, karena si Hajime Isayama ini gambarnya nggak bagus. Di situ yang membuat saya mengidolakannya. Tapi kalau kalian perhatikan dari episode 1 ya, manganya ini dari episode 1 sampai akhir, itu dia
karyanya itu bertumbuh tuh. Dari gambarnya pertama nggak bagus, sampai akhirnya jadi bagus sampai kayak sekarang. Menurut saya udah lumayan ya, udah bagus banget. Ya nggak banget lah, tapi bagus dan enak dinikmati. Dan disitu menunjukkan kalau kita mau bikin karya, bikin aja. Gak usah pikirin macam-macam, kita bikin karena kita suka. Dan kebetulan kalau memang orang lain suka ya jadi duit, jadi karir gitu ya. Dan memang nggak bisa dipungkiri kalau Hajime Isayama ini dari awalnya dia membuat manga ini memang di 2008 kalau nggak salah ya. Itu dia komik pertama istilahnya, tapi dia langsung debutnya itu langsung bikin komik yang langsung kayak gini, langsung gila-gilaan. Langsung apa ya, baru bikin ya, ada komik sebelumnya sih, tapi dia langsung nerbitin pertama langsung jadi gila. Itu bahkan kalau nggak salah di tahun 2009 itu bukan, tahun 2011 itu kalau nggak salah Attack on Titan itu dapat penghargaan dari Kodansha Manga Award di kategorinya shonen. Itu keren banget sih. Nah terus yang saya juga baru tahu setelah baca komiknya, setelah baca nonton anime, ternyata Attack on Titan itu maksudnya adalah bukan Attack on Titan. Itu yang saya tahu. Ternyata artinya Shingeki no Kyojin itu atau inti dari cerita ini adalah tentang Attack on Titan. Jadi Attack on itu menyerang, Titan penyerang. Attack on Titan, bukan Attack on Titan menyerang Titan, itu gak gitu, tapi Attack on Titan. Saya juga baru tahu di situ ya. Nah si Hajime Isayama ini sebenarnya termasuk kasus khusus unik, tapi buat saya inspiratif ya, karena di awal dia itu bikin komik, dia ingin berkarir itu dia nggak ada yang setuju, orang tuanya nggak setuju, dia nerbitin ke beberapa penerbit ditolak, sampai akhirnya dia diterima, tapi dia dibilang gambarnya masih jelek nih, lo harus ganti deh gitu-gitu. Tapi dia akhirnya bisa dengan segala kritik, dengan segala input yang dia terima itu dia tetap positif, dan dia bisa memperbaiki karyanya ya, dia jadi kayak sekarang, jadi bagus. Dan orang-orang kayak Hajime Isayama ini memang satu di antara 1000 kali ya yang bikin langsung jadi terkenal. Tapi yang perlu kita ketahui, tekad dia bukan istilahnya gini, walaupun dia satu di antara 1.000.000 atau 1.000, tapi tetap aja kerja kerasnya harus kita kasih acungin jempol. Tekad kuatnya gila, dia bikin ceritanya, kualitas karyanya itu luar biasa. Ini sebuah cerita yang buat saya yang penggemar Game of Thrones, dan saya sangat kecewa dengan jalan ceritanya. Dengan saya menonton Shingeki no Kyojin dan baca manganya, ini kayak sebuah sebuah kesegaran gitu loh, sebuah angin segar untuk saya menikmati sebuah karya yang dari awal sampai akhir itu benar-benar ultimat paripurna, kira-kira seperti itu. Nah ini mengapa di challenge yang ke-8 ini saya persembahkan untuk idola saya, Hajime Isayama. Jadi challenge ini temanya adalah tentang idola kalian. Atau kalian boleh menggambar siapapun yang membuat kalian terinspirasi. Boleh itu orang asli, boleh itu karakter, boleh itu karakter komik, karakter manga, boleh karakter film, karakter apapun. Silahkan kalian gambarkan idola kalian. Orang-orang atau karakter yang membuat kalian itu merasa tergerak, yang membuat kalian tuh mempunyai pandangan baru terhadap sesuatu. Silahkan digambarkan. Jadi di sini sekali lagi tema challenge hari ini, hari ke-8 dari challenge Artu Buburit ini adalah tentang idola. Yang ini berarti kalian harus menggambarkan idola kalian, baik itu karakter maupun orang asli, atau komikus, mangaka, presiden, atau tetangga kalian, atau jangan-jangan tukang pecel, tukang bakso depan rumah kalian, terserah. Pokoknya siapapun yang membuat kalian itu terinspirasi. Orang asli, karakter kartunnya bukan orang, binatang, monster, terserah, bebas. Kalian gambarkan karakter yang membuat kalian menjadi terinspirasi. Dan jangan lupa ketika posting sampaikan mengapa kalian terinspirasi sama karakter itu. Sampai jumpa di challenge berikutnya. Semoga challenge ini membuat kalian mendapatkan sesuatu. Selama sebulan penuh ini saya mencoba sharing sebanyak-banyaknya. Saya mencoba kasih value sebanyak-banyaknya dalam setiap video. Semoga video-video yang saya buat ini bisa membuat kalian menjadi lebih baik lagi ya. Setelah sebulan ini kita berjuang
Walaupun ada yang berpuasa, ada yang enggak, kita selama sebulan itu mencapai kemenangan. Nah, kemenangan dari apa? Kemenangan dari kita sendiri. Kita memenangkan diri kita sendiri. Kita menjadi lebih baik dari sebulan yang lalu. Sampai jumpa di challenge berikutnya. Salam menggambar.